Sudah banyak sekali ya, ada 3.000-an setidaknya mortir dan roket yang sudah diluncurkan. Perdana Menteri Netanyahu ini kan juga memang sedang menghadapi berbagai persoalan di dalam negerinya yang kemampuan deteksi dari Mossad ini, apakah mereka sudah kehilangan kemampuan deteksinya atau seperti apa? Halo Tribuners, program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Masih kita bahas seputar konflik yang saat ini terjadi antara pasukan Hamas yang pertama kali melakukan serangan pada Israel hingga kemudian berbalas saat ini beberapa hari belakangan Israel melakukan serangan di wilayah Gaza. Untuk membahas hal tersebut, saudara, dan mengamati bagaimana kekuatan militer antara dua pihak ini, saya sudah tersambung bersama dengan pengamat militer, ada Bang Hairul Fahmi di sambungan Zoom. Bang Fahmi, selamat datang di Tribun News on Focus. Apa kabar, Abang? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang. Baik, terima kasih Bang Fahmi untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Saya mau langsung saja ini untuk pengantar dari Bang Fahmi. Perang kemudian terjadi atau perang terbuka dinyatakan begitu oleh Israel setelah sebelumnya diserang pertama kali oleh pasukan Hamas. Abang melihatnya serangan ini seperti apa, Bang? Ya, pertempuran di Israel Selatan dan Gaza yang berlanjut hingga hari ini ya, setelah pada akhir pekan kemarin kelompok militan Palestina Hamas melancarkan serangan itu, ini bisa dikatakan yang terbesar, paling kompleks dan terkoordinasi dengan baik yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel dalam satu dekade ya. Dan ini sangat mengejutkan lah ya, serangan Hamas ke wilayah Israel ini sangat mengejutkan. Dan sebelum serangan itu terjadi di hari Sabtu kemarin tidak ada yang bisa menduga bahwa ini mampu dilakukan oleh Hamas. Tidak ada yang menduga bahwa serangan ini kemudian mampu dilakukan oleh Hamas, begitu. Bang Fahmi, Abang artinya melihatnya serangan dari Hamas ini apakah sudah diperhitungkan dengan matang untuk kemudian dilancarkan? Bahkan ada beberapa kondisi yang kita tahu sejumlah warga Israel saat insiden atau saat serangan ini juga ada yang sedang konser atau sedang melakukan aktivitas normal, begitu. Iya, ya tentu saja salah satu kunci sukses dari sebuah operasi atau sebuah serangan itu adalah unsur kejutan dan pendadakannya ya. Nah, jadi Hamas terbilang sukses dalam hal ini adalah karena kejutan dan pendadakannya luar biasa. Tapi di sisi lain ini juga bisa dikatakan memunculkan pertanyaan besar ya. Walaupun kita juga tahu bahwa dalam serangan-serangan awal tiga hari pertama itu kan kelihatan bahwa Hamas juga memiliki logistik yang cukup besar gitu, dan didukung persenjataan yang baik juga dan mampu melakukan invasi baik dari darat, laut maupun udara. Gitu. Operasi serangan yang disebut Badai Al-Aqsa ini juga sebenarnya tampak syarat dengan pesan dan tematik ya. Ini digelar pada hari terakhir Sukkot atau perayaan panen Yahudi ya, makanya orang-orang di kawasan perbatasan Israel maupun di Gaza sendiri juga memang sedang pada perayaan gitu. Kemudian ada ini juga bertepatan dengan katakanlah peringatan 50 tahun dimulainya Perang Yom Kippur tahun 73, ini 50 tahun sudah ya. Waktu itu Israel diserang oleh Mesir dan Suriah ya, yang kemudian sempat menjadi ancaman bagi eksistensi Israel gitu ya, walaupun kemudian
eh, Mesir dan Suriah kemudian harus menjadi yang dirugikan dalam peperangan itu. Nah, eh, tadi saya katakan bahwa ini serangan yang mengejutkan, gitu ya. Eh, apa namanya infiltrasi maupun invasi yang melancarkan baik dari darat, laut maupun udara ini sangat mengejutkan ya. Dan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan apa namanya dinas intelijen Israel Mossad ya. Karena kita tahu mereka selama ini menerapkan blokade dan pengawasan yang sangat ketat terhadap warga Palestina, terutama di Gaza dan tepi barat ini. Nah, kemudian ini yang memunculkan spekulasi dan pertanyaan ya terkait apa namanya kemampuan deteksi dari Mossad ini. Apakah mereka sudah kehilangan kemampuan deteksinya atau seperti apa, gitu? Karena apa namanya kalau melihat apa namanya kekuatan Hamas selama ini, orang cenderung meragukan bahwa ini apa namanya sesuatu yang betul-betul sanggup dilakukan oleh Hamas. Bang Fahmi, ini jika kita melihat dan membandingkan begitu ya kekuatan militer dari Israel dan juga Hamas, Abang juga sempat mengatakan intelijen Israel bisa dikatakan seperti apakah sudah tidak punya kekuatan lagi sampai bisa kecolongan. Ini artinya seberapa besar perbedaan kekuatan militer antara Israel dan juga Hamas, Bang Fahmi? Iya, ini sebenarnya saya kira bukan besaran kekuatan militer, ini soal strategi ya. Soal strategi. Kalau kita bicara soal kekuatan, nah memang kalau dibandingkan kita tidak punya catatan yang akurat soal apa namanya kekuatan militer kedua belah pihak ya. Tapi setidaknya kalau kita bisa membandingkan antara 3 hari serangan kemarin dengan apa yang terjadi pada pertempuran 50 hari antara Hamas dan Israel pada tahun 2014. Nah, pada apa namanya tahun 2014 itu Hamas yang bergabung dengan beberapa kelompok lain itu meluncurkan total sekitar 4.500-an roket dan mortir ke wilayah Israel dalam 50 hari. Nah, sementara kita tahu apa namanya ada angka statistik yang sudah beredar dalam 3 hari kemarin saja, baik mulai dari serangan awal sampai dengan aksi saling balas antara Hamas dan Israel sampai hari ini, itu sudah lebih dari 3.000-an roket dan mortir ya yang diluncurkan ke wilayah Israel. Termasuk kalau di serangan awal saja di serangan awal saja itu ada 2.200-an roket dan mortir yang diluncurkan. Artinya ini jauh lebih besar dibandingkan apa yang terjadi pada pertempuran 50 hari di 2014. Ini artinya menunjukkan skala operasinya sangat besar dan strateginya sangat rapi ya. Nah, apa namanya termasuk juga bagaimana mendatangkan suplai logistik dan persenjataan tadi dari luar, karena kita tahu wilayah Gaza dan tepi barat ini kan diblokade dan diawasi dengan sangat ketat oleh Israel. Nah, ini yang kemudian tadi saya katakan bahwa ini yang memunculkan pertanyaan soal kompetensi Mossad tadi. Nah, di sisi lain itu juga mengundang spekulasi kemudian namanya apakah eskalasi dan serangan yang terjadi kemarin mungkin merupakan sesuatu yang by design dari Israel sendiri gitu ya. Karena kita tahu bahwa setiap negara itu ya tentu punya katakanlah punya permainan yang harus dijalankan gitu ya, baik di level domestik maupun di level internasional. Nah, dan kita tahu juga Perdana Menteri Israel saat ini Benjamin Netanyahu sedang menghadapi problem domestik. Nah, mungkin saja problem ketidakcermatan katakanlah Mossad dalam situasi kemarin bisa saja
terjadi karena situasi-situasi domestik tadi. Mhm. Ya, Bang Fahmi, ini selain memang adu strategi dari kedua belah pihak begitu ya, dari Israel dan kemudian juga dari Hamas. Yang terbaru ini juga Kubah Iron Dome ini yang merupakan milik Israel juga sudah berhasil ditembus oleh Hamas, padahal banyak pihak yang menggadang-gadang bahwa ini adalah salah satu hal yang dimiliki oleh Israel dan cukup besar atau cukup punya kekuatan yang sangat tinggi. Artinya apakah memang saat ini sekelas Hamas sudah tidak bisa diremehkan lagi dan sudah bisa untuk melakukan serangan berkali-kali, Bang Fahmi? Iya, ya saya kira ini lagi-lagi yang muncul adalah spekulasi bahwa Hamas tidak sendirian dalam konteks menyusun strategi dan mengatur operasi serangan ke Israel ini. Ada dugaan kuat bahwa apa namanya Hamas juga didukung oleh kekuatan-kekuatan lain, misalnya ya apa namanya Iran, Rusia, mungkin begitu ya. Itu juga menempatkan dukungan strateginya ke kelompok Hamas ini ya, termasuk dengan ada indikasi adanya dukungan dari Jihad Islam ya untuk melakukan serangan. Ini kan menunjukkan bahwa memang kekuatan-kekuatan lain juga berada di belakang Hamas tadi. Dan saya kira kemudian ini bukan soal kemudian strategi Hamas kemudian menjadi lebih kuat, tapi karena tadi ya, karena ada dukungan-dukungan tadi yang membuat kemudian Hamas tidak lagi sendirian dalam hal mengatur strategi dan menghimpun kekuatan gitu. Oke, terkait pihak-pihak yang kemudian membantu Hamas, ini yang juga saat ini sudah dikatakan dengan jelas adalah sudah dibantu oleh militan Iran, kemudian militan dari Lebanon juga terjun dengan untuk kemudian membantu kekuatan militer dari Hamas. Bang Fahmi, Anda melihat bantuan dari beberapa pihak dari Iran dan juga Lebanon ini seberapa besar kemudian nantinya bisa menghalau atau menandingi serangan dari Israel? Iya, ini memang sesuatu yang yang menarik ya untuk dilihat kemudian, karena Israel jelas dalam hal ini ya, sebenarnya Israel kita harus akui bahwa dia kuat, dia kemampuan kemampuan strategisnya juga selama ini sangat bagus begitu ya. Tapi dalam konteks kemarin kan harus diakui bahwa Israel menunjukkan kelengahan. Nah, kelengahan yang fatal itu, terlepas apakah itu memang sesuatu yang murni atau by design ya, ini kan pasti akan menghadirkan alasan bagi Israel untuk membalas dengan keras ya, kemudian itu sudah kita lihat juga bahwa Israel sangat membantu buta dalam melakukan aksi-aksi serangan balasannya yang menimbulkan kerusakan luar biasa di wilayah Palestina juga, walaupun Hamas juga sejauh ini masih mampu melawan dengan sangat keras juga ya. Tapi ya terus terang kalau saya masih agak meragukan gitu ya kemampuan Hamas ya dalam melakukan perlawanan dan bertahan dalam durasi yang panjang. Artinya durasi yang panjang itu lebih dari 1 bulan atau katakanlah setara dengan pertempuran 50 hari yang terjadi pada 2014 ya. Mengingat ya di serangan awal kemarin sudah banyak sekali ya, ada 3.000-an setidaknya mortir dan roket yang sudah diluncurkan. Nah, ini kan mengundang pertanyaan, apakah itu memang itu sesuatu yang memang ditumpukkan di awal untuk mendapatkan efek kejut dan kerusakan yang fatal di awal, terus kemudian mereka menerapkan strategi bertahan dan perlawanan secukupnya di hari-hari ke depan gitu, atau memang mereka masih memiliki logistik yang sangat memadai. Nah, ini yang banyak pihak sebenarnya meragukan ya. Jadi ada dugaan bahwa
kalau melihat besarnya skala serangan sekarang ini, kemungkinan atau peluang pertempuran akan mengalami deeskalasi dalam waktu kurang dari 1 bulan itu akan sangat besar. Mhm. Masih belum diketahui meskipun dengan bantuan militan Iran dan juga militan Lebanon, jadi belum kemudian bisa meyakinkan bahwa nantinya bisa bertahan dalam kurun waktu yang begitu lama ya, Bang Fahmi. Kira-kira perang ini atau kondisi yang memanas saat ini, apakah kemudian Anda mengamatinya bisa berjalan cukup panjang atau kira-kira seperti apa kalau dari kacamata Anda, Bang? Iya itu tadi kalau kita melihat apa namanya antusiasme ya dan apa besar skala serangan di awal ini kan sangat besar yang tentu saja itu menguras tenaga, menguras logistik ya. Ini kan saya kira ini yang kemudian menimbulkan keraguan tadi, bahwa keraguan akan bahwa pertempuran akan berlangsung dalam durasi yang sangat panjang, karena ini sifatnya kan tidak antar negara yang semua sama-sama punya sumber daya yang besar gitu ya. Ini apa namanya, kalau kita lihat ya memang harus diakui bahwa posisi kekuatan Hamas dengan posisi kekuatan militer Israel kan tentu tidak dalam posisi yang setara gitu, apalagi Israel juga didukung oleh banyak negara-negara produsen persenjataan. Kemudian mereka juga selama ini menerapkan pengawasan dan blokade yang ketat. Sementara kan Hamas ini kan mendapatkan logistiknya dari apa namanya celah-celah keamanan yang ada di apa namanya di antara pengawasan dan blokade ketat tadi. Jadi saya kira akan ada keterbatasan logistik dalam hal ini yang membuat pertempuran ini tidak akan sangat panjang ya. Kalau lihat skalanya ini tidak akan sangat panjang, dia meningkat dia sangat skalanya sangat besar, kemudian akan cenderung flat dan kemudian menurun di akhir ya, kurang lebih kalau menurut saya mungkin sekitar sebulan itu sudah cukup baik ya, apalagi kita lihat pertempuran awal ini saja sudah sangat berdampak ya, berdampak pada meluas dan meningkatnya ketidakpastian dan kecemasan di pasar global gitu ya, karena bagaimanapun konflik geopolitik di Timur Tengah ini kan terutama akan berdampak pada harga minyak, harga emas, kurs mata uang dan suku bunga gitu ya, sehingga saya kira tekanan-tekanan dari negara-negara lain dalam kawasan komunitas-komunitas internasional akan sangat besar untuk menghentikan perang atau minimal ada deeskalasi gitu ya, deeskalasi dan kalau kita lihat ya itu yang sedang berjalan, apalagi negara-negara yang mendukung Palestina selama ini tidak memiliki kapasitas yang signifikan untuk untuk memberikan dukungan ya. Paling banter kan ya Indonesia misalnya, paling banter kan hanya menyampaikan keprihatinan, kecaman atau bahkan kutukan. Dan tentu dalam konteks serangan Hamas ini ya tentu yang muncul adalah keprihatinan saja. Oke, yang muncul masih belum yang kemudian untuk memberikan bantuan. Namun ini dari pemberitaan yang saya kutip ini, Bang Fahmi, Rusia juga mengatakan dukungan pada Hamas. Kemudian Korea Utara, Kim Jong-un juga sudah mengatakan mendukung langkah atau sikap dari Hamas. Apabila nanti memang hal ini bisa berjalan atau berdampak atau berpotensi berkepanjangan, apakah Hamas kemudian bisa mempunyai potensi bantuan yang cukup besar apabila dibantu oleh Rusia dan juga ada Korea Utara juga? Saya kira belum ya, dukungan Rusia belum konkret, apalagi Rusia sendiri sedang menghadapi konflik yang melelahkan di antara Rusia dan lain yang sedang menghadapi itu. Jadi saya kira bentuk dukungan ini masih sebatas upaya untuk mengalihkan situasi, atau kalau bagi Rusia sendiri ini
untuk memindahkan concern banyak pihak dari apa namanya dari kacamata internasional untuk dialihkan ke Timur Tengah sementara, dan mereka apa namanya bergabung dalam sorotan itu gitu ya. Tapi saya kira ini masih dalam apa namanya wacana, belum ada bukti-bukti yang konkret bahwa dukungan-dukungan itu kemudian akan dilanjutkan dengan suplai logistik dan persenjataan yang akan membantu untuk memperpanjang apa namanya nafas dari kedua belah pihak untuk melakukan peperangan gitu, pertempuran. Jadi saya masih meyakini bahwa ini tidak akan berlangsung dalam waktu yang sangat panjang, apalagi sebenarnya Hamas kan juga dalam melakukan penyerangan gitu selalu juga diikuti dengan beragam misi tuntutan gitu ya. Dalam konteks hari ini ya ada dugaan ini akan juga diikuti dengan katakanlah tukar menukar sandera dan lain sebagainya yang arahnya kemudian adalah deeskalasi tadi. Baik, terakhir dari saya terkait potensi kekacauan yang paling besar yang berkemungkinan bisa terjadi, Bang Fahmi, jika melihat kondisi balas-balasan serangan yang sampai saat ini masih dilakukan antara Hamas dan juga Israel, menurut kacamata Anda akan seperti apa potensi kekacauan paling besarnya? Kekacauan malah justru berpotensi lebih mungkin terjadi ya, kalau kekacauan dalam konteks politik gitu ya, lebih mungkin terjadi di Israel sendiri ya, di dalam negeri Israel ya, karena memang selama ini kan Perdana Menteri Netanyahu ini kan juga memang sedang menghadapi berbagai persoalan di dalam negerinya yang menyangkut masalah pemerintahannya maupun personalnya yang terkait dengan agenda-agenda perubahan sistem hukum yang ditentang, dan itu kemudian menghasilkan efek berantai sampai kemudian pembelahan di kalangan masyarakat maupun di internal kekuatan militernya. Ya ini yang ya kekacauan sangat mungkin terjadi. Makanya kemudian Amerika juga kita lihat kan kemudian buru-buru menyatakan dukungannya terhadap posisi Israel dalam serangan ini kan gitu. Nah, kalau di konteks Palestina sendiri ya memang ini kan sudah sejauh ini kan pemerintahan Palestina kan memang sudah kurang efektif ya. Jadi ini tidak akan menambah kekacauan gitu aja kalau menurut saya gitu. Baik, justru kekacauan Bang Fahmi melihat akan jauh lebih besar terjadi di sektor politik, yaitu yang terjadi di Israel begitu ya, dengan berbagai serangan yang saat ini sedang dihadapi. Bang Fahmi, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan tema-tema lainnya. Bang Fahmi, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Tribuners, demikian Tribun News on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Kita saksikan atau kita nantikan lagi narasumber lainnya dalam obrolan saya di Tribun News on Focus. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.